yang dikasihi Tuhan, selamat siang menjelang sore. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan seperti biasa selama lebih kurang 30 menit kita akan bersama-sama membahas bagaimana kita untuk tetap hidup dalam terang kasih Tuhan. Dan seperti biasa pemirsa yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk kita aktif memberikan waktu kita pada saat ini, untuk kita masuk dalam saat teduh kita, untuk kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, untuk kita boleh memberikan waktu kita untuk belajar dan belajar firman Tuhan, khususnya pada saat ini. Dan puji Tuhan, bersama kita telah ada Bapak narasumber kita, beliau adalah Bapak Pendeta Paulus Persebarani, yang tidak asing lagi bagi kita, yang sering mungkin muncul di hadapan pemirsa untuk memberikan berkat-berkat rohani tentunya di dalam kehidupan kita. Baik, seperti biasa, selamat sore Pak. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kita ya Pak ya. Terima kasih Bapak yang selalu aktif setia melayani kita, memberikan berkat kepada pemirsa. Ya. Tanpa ada bayaran Pak ya. Luar biasa Bapak. Terima kasih. Dan intinya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, lebih heran lagi, lebih diberkati lagi oleh Pak ya. Terima kasih telah hadir bersama kita dalam acara ini ya Pak ya. Nah, pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti biasa perjumpaan kita pada saat ini, kami mengambil tema tanggung jawab pemuda Kristen dalam membangun bangsa Indonesia. Tanggung jawab pemuda Kristen dalam membangun bangsa Indonesia. Kita tahu hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2025. Kita tahu dong hari ini hari apa? Yaitu hari Sumpah Pemuda. Nah, dengan itulah kami mengambil tema tanggung jawab pemuda Kristen dalam membangun bangsa Indonesia. Nanti Bapak narasumber akan menjelaskan apa sih tanggung jawab pemuda Kristen itu, pemuda-pemudi Kristen itu dalam ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa Indonesia. Adakah tanggung jawabnya? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber. Dan sebagai nats firman Tuhan saya akan bacakan terlebih dahulu buat pemirsa. Kita ambil nats firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 28 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan, mendengarkan, dan memampukan Tuhan memampukan kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak narasumber, tadi kita sudah membacakan, berikan tema tanggung jawab pemuda Kristen dalam membangun bangsa Indonesia. Nah, tadi firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 jelas tadi sudah kita bacakan. Mungkin sekarang Bapak Pendeta bisa menjelaskan apa alasan kita dalam pemilihan tema, yaitu tadi tanggung jawab pemuda Kristen dalam membangun bangsa Indonesia. Apa sih alasan kita dalam pemilihan tema tersebut? Oke, baik Bu. Pertama sekali saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi kenapa kita hari ini mengangkat tentang peranan pemuda Kristen, ya tanggung jawab. Ini sehubungan dengan hari ini kita bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Itulah tepatnya 28 Oktober tahun 1928. Jadi tepatnya 97 tahun hari ini. Nah, baik. Hari lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia dalam masa pra-kemerdekaan. Karena memang sekali kita mengakui bahwa waktu itu pada tahun 1928 bangsa kita masih dijajah oleh Belanda.
Jadi dalam banyak hal kita masih banyak ketertinggalan, terbelahkan dalam pendidikan, ekonomi, dalam sumber daya manusia, dalam banyak hal lah. Tapi di sisi yang lain kita juga bersyukur kepada pemerintah Belanda. Mereka ada program etis namanya. Itulah yang terdiri 3 hal. Itu adalah menyangkut program pendidikan, kemudian juga ada namanya program irigasi dan emigrasi. Nah, utamanya pendidikan. Justru adanya program pendidikan ini memberikan sumbangsi besar sehingga memotivasi para pemuda-pemuda yang ikut belajar. Nah, dari situ ya, Pak, ya? Betul. Nah, dari situ mereka justru motivasi untuk memunculkan rasa nasionalismenya. Mereka ingin merdeka dari penjajahan. Jadi ini istilahnya ada blessing in disguise ya. Di satu sisi mereka dijajah, tapi penjajah ini kasih juga peluang untuk belajar. Sehingga ilmu itu mereka bangkit. Nah, kemudian dengan seiring waktu, para tokoh-tokoh kita ini bersidanglah mereka, baik sidang yang pertama maupun yang kedua, yang akhirnya melahirkan namanya Sumpah Pemuda. Dan itu didukung oleh organisasi sosial, ada Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, dan lain-lain. Maksudnya itu pemuda ditunjukkan kepada pemuda ya, Pak ya? Ya, waktu itu memang para tokoh-tokoh kita termasuk W. Supratman, Muhammad Yamin, mereka itu usianya masih sekitar 23 sampai 25 tahun. Jadi masih sangat muda. Ya? Nah, jadi mereka inilah yang memobilisasi, memprakarsai, menggerakkan seluruh organisasi kepemudaan seluruh Indonesia sehingga terlaksanlah sidang yang pertama, sidang yang kedua di Jakarta itu yang tepatlah 28 Oktober 1928 itu, maka lahirlah Sumpah Pemuda yang isinya ada 3 unsur, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini hal yang sangat penting yang akan nanti menjadi modal utama untuk masuk dalam kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, itu Bu kira-kira sedikit sejarah lebih kurang tentang bagaimana hari ini adalah hari yang luar biasa, yang penting untuk kita selalu renungkan dan maknai dalam kehidupan kita. Ya, ini jadi buat kita tentu umat Tuhan jangan sampai tidak mengerti sejarah. Ya, mungkin kita hari ini hari-hari yang biasa, tapi kemerdekaan ini semua digapai dengan susah payah, dengan perundingan yang alot dan berbagai macam tantangan-tantangan. Tidak mudah. Menikmati hari ini, menjalani hari-hari kita itu sangat mudah, tapi memulainya adalah hal yang sulit. Kira-kira demikian. Ya. Tadi Bapak sangat jelas memberikan peran tadi, pentingnya tadi pemuda itu menjaga kesejahteraan bangsa ya Pak ya. Nah, ini mungkin yang kita harapkan dalam kehidupan kita khususnya bangsa dan negara kita pada saat ini ya. Untuk itu nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut. Terima kasih. Pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi Bapak narasumber sudah menjelaskan bagaimana tadi seperti tema peran pemuda Kristen dalam menjaga kerukunan bangsa kita. Tadi sudah ya Pak, sampai Bapak tadi menjelaskan bagaimana sejarah munculnya Sumpah Pemuda yang tepat pada hari ini kita memperingatinya, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ya Pak ya. Nah, kita akan mungkin ke berikutnya yang kita akan mempertanyakan Pak. Nah, bagaimana seharusnya pemuda Kristen bersikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan suku, agama, ras dan golongan atau yang mungkin sering kita dengar sara. Adakah mungkin peran pemuda Kristen untuk menyikapi ini? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi memang perbedaan itu suatu keniscayaan. Ya. Indonesia terdiri berbagai macam suku, bahasa, dan itu sudah berhasil dilalui oleh para pemuda-pemuda kita di 97 tahun yang lalu. Mereka ada yang Sulebes, ada yang Sumatera, ada yang Japa, ada yang Batak, ya, bermacam-macam suku. Tapi mereka bisa bersatu, mereka bisa menyampingkan perbedaan demi
kemerdekaan Republik Indonesia. Melakukan Sumpah Pemuda maksudnya Iya Pak betul ya. Jadi kalau mereka berhasil, tentu kita harusnya di zaman sekarang lebih mudah. Gitu ya. Baik, saya akan baca satu firman Tuhan dulu sehubungan pertanyaan Ibu ini, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, di sini dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Kemudian satu tubuh, satu roh. Nah, kalau ini kita kontekstualisasikan dengan bangsa Indonesia, kita sebagai pemuda Kristen, pemuda-pemudi Kristen, atau siapapun kita harus berusaha menjaga persatuan kesatuan. Walau kita berbeda agama, latar belakang. Jadi katakan sini satu tubuh. Anggaplah tubuh itu bangsa Indonesia yang memang terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Ini harus dirawat, harus dijaga. Perbedaan itu harus dipandang sebagai rahmat, bukan sebagai permasalahan. Karena sesungguhnya kalau Tuhan mau, tidak sulit bagi dia untuk menciptakan kita menjadi satu warna semuanya. Ya. Tapi dia izinkan kita terdiri bermacam suku, gitu. Nah, jadi adalah tugas tanggung jawab kita sebagai pemuda Kristen di sekarang ini, jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sering mengangkat isu sentimen keagamaan, sentimen sara seperti itu. Karena itu akan mengoyak kebersamaan kita. Ini akan mengkhianati nilai-nilai Sumpah Pemuda yang sudah dicetuskan 97 tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu kita dimanapun kita, apapun status kita, kita nanti harus mengedepankan kebersamaan demi kesatuan Republik Indonesia. Bukan mengedepankan perbedaan. Ya. Karena kita tinggal di satu tanah air yang satu. Itulah tanah air Indonesia. Kita diikat oleh bangsa yang satu. Itulah bangsa Indonesia. Dan kita juga punya bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi apapun perbedaan warna yang kita miliki, seharusnya itu adalah bagikan kayak anggota tubuh kita. Ada banyak anggota tubuh. Tapi setiap anggota tubuh ini kalau berjalan masing-masing, maka tubuh ini tidak bergerak. Tapi kalau bersinergi, tangan, kaki, mata, seluruhnya, justru tubuh ini akan secara bersama-sama utuh bisa mengarah ke satu tujuan dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Jadi tidak ada satu anggota tubuh ini yang merasa lebih penting, lebih berharga, lebih superioritas. Ya mungkin sebut saja lah. Harusnya istilah mayoritas, minoritas itu tidak perlu dikedepankan. Artinya sebagai mungkin kuantitas, oke, kita terima. Tapi dalam bermasyarakat, itu harusnya tidak menjadi dikedepankan. Karena itu akan menimbulkan ketidaksatuan, ketidakadilan, dan memunculkan permusuhan. Bisa juga yang kuat menindas yang lemah, yang mayoritas bisa menindas yang minoritas. Nah, jadi ke depan kita tidak menekankan yang seperti itu. Melainkan yang apa yang namanya kebersamaan demi menuju Indonesia Jaya. Nah itu Bu yang penting kita perhatikan di dalam menjaga kesatuan bangsa ini. Tadi sangat menarik Pak. Tadi Bapak baca dalam Efesus pasal 3, 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana kita berusaha untuk menjaga, memelihara. Kata berusaha di sini berarti ada kemauan dong. Ya, Bapak, dan dilakukan sesuatu yang ada dilakukan. kemauan. Berarti dituntut untuk kita semua, khususnya pemuda dan pemudi. Yang dikatakan sebagai generasi penerus bangsa kita ini ada kemauan. Itu Pak ya? Iya betul. Nah, kemauan ini mungkin berbeda-beda dalam, atau mungkin ada menyikapi kita keahlian atau kemampuan. Bagaimana kita menyikapi itu? Tadi yang Bapak gambarkan dengan tubuh kita ini ada tangan, kaki, mata. Dan tangan ini tidak akan dapat bergerak, bekerja kalau tidak ada badan yang lain seperti tangan, kaki, mata untuk bersaling bekerja sama. Nah, bagaimana dengan pemuda ini? Nah, mungkin mereka tidak sama dengan tujuan yang sama. Atau mungkin talenta yang sama tidak sama. Ya, jadi Bu, setiap kita ini masing-masing suku itu pasti punya kelebihan tersendiri. Ya. Tetapi sekali lagi kalau kita tidak bersinergi, tidak bekerja sama, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan besar kita. Menjadi bangsa Indonesia yang bersatu, yang maju, yang makmur.
Jadi oleh sebab itu, sebagai apapun kemampuan kita, dalam bidang apapun kita berkarya, entah kita pelajar, entah kita petani, entah kita pegawai, entah kita pejabat, sekali lagi kita harus sungguh-sungguh menggunakan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk kebaikan bersama. Tidak hanya untuk kebaikan kelompok, tidak untuk kebaikan ras, dan lain-lain. Nah, kelebihan ini juga tidak untuk bertindak diskriminasi. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekali lagi, dimanapun kita berada, maka yang namanya persatuan demi kesatuan itu harus dikedepankan. Jadi tidak seperti apa yang mungkin pernah terjadi dalam beberapa sejarah bangsa kita. Seringkali ada konflik antar suku, konflik antar agama. Nah, ini baik antara penduduk lokal dengan pendatang. Nah, ini semua merusak tatanan kebersamaan, kesatuan yang dan sudah dibangun oleh para founding fathers kita, para tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, ya. Jadi kalau dulu mereka begitu luar biasa mengesampingkan perbedaan. Sekarang harusnya kita lebih bisa karena kita tingkat literasi kita sudah cukup tinggi, pendidikan kita juga sudah jauh lebih baik daripada mereka yang hidup di masa lampau. Nah, itulah harapannya bagi seluruh pemuda-pemuda Kristen dimanapun yang ada saat ini. Ambillah momen hari ini kita merayakan 97 tahun Sumpah Pemuda. Maka jangan sampai ada keterkoyakan di masyarakat kita, di bangsa kita, hanya oleh karena perbedaan agama, suku, bahasa, status sosial, dan lain-lain. Mari kita bersama-sama bersatu merajut kebersamaan untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Nah, seruan itu, kita yang mantap untuk mengajak pemuda dan pemudi untuk selalu bergandengan tangan lah istilahnya Pak ya. Ayo kita bergandengan tangan membangun, menjaga, memelihara bangsa dan negara ini. Siapa tahu besok, tahun depan, dan 2 tahun yang akan datang dan yang seterusnya Anda bisa menjadi pemimpin, presiden ya Pak ya. Iya betul tahu. ya. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan ingatkan buat kita berusahalah menjaga kerukunan yang dikatakan tadi ya. Berusahalah kita untuk menjaga kerukunan. Yang artinya tadi menurut firman Tuhan, apapun kita, suku, ras, golongan dan lain sebagainya, tetaplah kembangkan niatmu untuk perbuatan hal-hal yang positif. Nah, saya tambahkan Bu ya. Jadi poin yang ketiga dari Sumpah Pemuda adalah kita berbahasa satu. Bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Artinya gini, bahasa itu alat komunikasi. Seringkali bahasa ini, ucapan ini menjadi sumber perpecahan. Misalnya gini, di dunia maya kita ada ujaran kebencian, ada merendahkan agama lain, merendahkan suku lain. Tidak jarang apa yang terucap di media sosial, di medsos, itu akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia nyata. Nah, jadi sekali lagi kita harus sungguh-sungguh menghayati nilai-nilai butir-butir daripada Sumpah Pemuda ini, baik tadi berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, maupun juga tadi bertanah air, berbangsa dan berbahasa. Nah, bahasa ini sangat penting supaya bahasa ini menjadi alat komunikasi, terutama bagi kita umat Kristiani. Gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang membangun, sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu Bu, yang penting. Nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Terima kasih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber bagaimana peran kita sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk turut ambil aktif dalam melakukan kehidupan, dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang positif untuk membangun kesejahteraan bangsa kita. Nah, mungkin yang terakhir Pak narasumber, apa saja tantangan dalam melakukan sesuatu? Kan pasti ada tantangan ya. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemuda Kristen, apalagi di zaman pada saat ini untuk merusak kedamaian, dan bagaimana kita untuk mengatasinya? Oke, baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya akan bacakan dulu firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan,
dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Jadi teristimewa bagi kita para tokoh muda umat Kristiani dimanapun berada, sebagai apapun kita, ingatlah bahwa kita punya tugas tanggung jawab yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan daripada bangsa negara kita. Nah, kembali tadi kepada pertanyaan Ibu, apa sih tantangan? Tentu memang tantangan ini dari masa ke masa berbeda, ya. Tantangan yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh kita 97 tahun yang lalu berbeda yang kita hadapi sekarang. Nah, hari-hari ini kita sudah masuk di era globalisasi, di mana pertukaran informasi begitu cepat, pertukaran budaya juga begitu cepat, bahkan kejahatan pun bisa berlaku secara transnasional. Artinya dari luar negeri ada yang datang keluar masuk. Nah, sekali lagi tentu memang adalah tidak semudah membalik tangan untuk mempertahankan kesatuan ini. Belum lagi namanya kita tahu hari-hari ini adalah salah satu musuh terbesar kita adalahnya narkoba, Bu. Ya, narkoba yang datang dari luar. Ya, walaupun sudah begitu hebat para petugas kita untuk menjaga perairan kita, menjaga batas kita, namun selalu ada saja cara mereka. Ya, kita pikir di tempat itu tidak mungkin, tapi ternyata mungkin juga. Nah, jadi banyak kerusakan terjadi dalam pola pikir, mindset para anak-anak muda kita. Sekarang. Ya, itu dimulai karena adanya tadi narkoba ini, Bu. Ya, nah, Pak, ya? Oleh sebab itu sekali lagi kita jangan berharap hanya kepada aparat keamanan atau siapapun untuk bisa menghentikan. Tapi sesungguhnya peranan terpenting itu ada pada kita, ada pada keluarga. Jadi setiap keluarga harus melindungi, membentengi anggota keluarganya. Baik itu dari yang muda sampai yang tua sekalipun, agar jangan sampai terkena yang namanya pengaruh buruk narkoba. Nah, begitu pentingnya yang namanya kedamaian dalam keluarga. Karena kenapa mereka terjerumus ke hal itu? Karena mereka tidak merasa damai dalam keluarga. Nah, jadi sekali lagi ini bahaya yang sangat luar biasa yang perlu kita antisipasi, dan kunci utamanya ada pada kita. Sekalipun ada di depan kita kiri kanan menawarkan, kalau kita menutup hati, kita tidak tergoda, tidak terjadi juga apa-apa. Nah, itu yang pertama, narkoba. Yang kedua juga ini sebenarnya bahaya dari itulah dunia medsos ya. Dalam arti ini terlalu banyak waktu anak-anak kita itu terpapar di dunia medsos, sehingga waktunya habis dengan medsos, Bu. Jadi kurang kreativitas, menjadi malas, mengalami obesitas dan lain-lain. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi para pemuda-pemuda Kristen, sehingga dia lupa untuk mengejar cita-citanya, dia lupa untuk mencapai apa yang harus dia kerjakan. Dia banyak duduk hanya dengan bermedsos, Bu. Ini suatu persoalan tersendiri zaman sekarang ini. Itu yang membuat banyak tantangan pemuda-pemudi saat ini, Pak, ya. Nah, luar biasa, Pak. Jadi semoga pemuda-pemudi Kristen dimanapun Anda berada mendengarkan renungan kita pada saat ini, jauhkan narkoba, jaga tetap kedamaian bangsa dan negara kita. Karena itu yang kita inginkan, jaga hidupmu, perbuatanmu, perilakumu, karena engkau bisa menjadi pemimpin, dipergunakan dan menjadi orang yang hebat. Selamat Sumpah Pemuda, kiranya kasih Tuhan tetap menyertai pemuda-pemudi Kristen dimanapun Anda berada. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan. Sampai sini perjumpaan kita pada saat ini. Mohon mundur dari hadapan pemirsa. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.